Shalom bapak-bapak, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Elia dikenal sebagai penguasa petir, guru, hujan, dan angin. Ya, itu karena kekuatan dia, karena kuasa dia, juga karena tindakan dia. Itu terbukti bahwa dia memang menguasai petir, guru, kilat gitu ya, angin, hujan. Ya, hujan badai begitu. Itu karena kuasanya, dan itu dibuktikan dia mengalahkan makhluk gaib padang pasir yang saat itu dipercayai masyarakat juga berkuasa atas guru, kilat, angin, badai, hujan gitu ya. Makhluk gaib yang disembah oleh orang-orang padang pasir itu menyusup ya melalui istri raja gitu ya. Jadi Tuhan itu sudah memberitahukan di dalam Ulangan 6 ayat 14 supaya mereka jangan mengikuti para makhluk gaib dari antara bangsa-bangsa sekitarnya. Umat Tuhan itu diperintahkan Tuhan supaya hanya menyembah kepada Tuhan saja. Yuwah Elohim, itu saja ya yang Tuhan mau disembah. Itu saja, tidak boleh menyembah kepada para makhluk gaib yang ada di sekitar bangsa Israel, yaitu yang tinggal di padang gurun. Ulangan 28 ayat 23 dikatakan, jikalau umat Tuhan Israel saat itu menyembah para roh-roh jahat, makhluk-makhluk gaib yang ada di padang gurun, yang di luar Israel, bukan menyembah Tuhan saja tetapi menyembah kepada makhluk-makhluk gaib yang lain, maka dikatakan itu di dalam Ulangan 28 ayat 23, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tanah itu menjadi besi. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang tidak ada hujan. Pada zaman Raja Ahab, ya, karena umat Tuhan itu menyembah kepada makhluk gaib padang pasir, kepada roh-roh jahat padang pasir, menyembah ya mereka karena raja menikah dengan wanita dari bangsa yang sekitar padang pasir, lalu wanitanya itu mengajak seluruh rakyat untuk menyembah kepada makhluk gaib padang pasir. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, lalu setelah itu Nabi Elia berkata kepada raja, 3,5 tahun tidak akan turun hujan, ya, tidak akan turun hujan kecuali saya katakan, ya. Nabi Elia di dalam tulisan itu tidak dikatakan 3,5 tahun itu kecuali aku katakan begitu, tidak akan ada turun hujan kecuali aku katakan, tetapi dalam perbuatannya itu adalah 3,5 tahun. Lalu Nabi Elia pergi menyembunyikan diri dan tidak diketemukan gitu. Lalu tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, setelah itu ya, setelah 3,5 tahun itu ya, Elia menemui raja, aku akan turunkan hujan, tapi rakyat harus bertobat dulu, berbalik kepada Tuhan. Lalu rakyat berbalik kepada Tuhan sungguh-sungguh. Lalu Elia berdoa di Gunung Karmel. Dia berdoa sungguh-sungguh 1 kali. Dia berdoa dan dia diminta kepada anak buahnya, kamu lihat ke atas. Lalu anak buahnya lihat ke atas, tidak ada apa-apa Pak, gitu dia ngomong. Lagi tengok 2 kali, tidak ada apa-apa. Lalu tengok lagi, doa lagi sampai 7 kali. Lalu dikatakan anak buahnya itu melihat awan sebesar telapak tangan. Ya, lalu Elia berkata supaya kau berkata kepada raja, gitu, ngomong kepada anak buahnya supaya segera pergi, kalau tidak nanti hujan akan mendahului dia. Ya, langsung rajanya pergi, anak buahnya itu yang memberitahu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan,
kelihatannya sepele, tetapi sebetulnya ada pertempuran yang hebat ketika gitu ya. Elia itu menahan hujan dan ketika Elia itu menurunkan hujan. Nah, menahan hujannya gimana? Karena umat bangsa Israel itu menyembah kepada makhluk gaib padang pasir, ya. Akhirnya makhluk gaib padang pasir itu punya celah gitu ya, untuk masuk ke kerajaan untuk menguasai area. Makhluk gaib padang pasir itu dikenal di masyarakat saat itu sebagai penguasa api, petir, kilat gitu ya, huru, hujan dan angin. Nah, Elia tahan itu hujannya. Ini membuktikan bahwa makhluk gaib padang pasir itu tidak sekuat Elia gitu. Jadi ditahan. Mana dia bisa menurunkan hujan? Buktikan. Adu kekuatan gitu. Elia itu adu sakti gitu ya. Dengan makhluk gaib padang pasir itu. Kalau dia bisa menurunkan hujan, buktikan. Saya tahan hujannya 3,5 tahun. Dan 3,5 tahun itu tidak turun hujan. Lalu yang kedua, setelah mau menurunkan hujan ya, seharusnya itu belum tentu bisa gitu. Tapi Elia bisa menurunkan hujan itu hanya dengan berdoa sungguh-sungguh selama 7 kali. Dan hujan turun dengan deras. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, janji Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat 23 ini janji yang gak bagus maksudnya janji menuju ke arah negatif. Itu maksudnya langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Yaitu bukti jikalau umat Tuhan saat itu menyembah kepada para makhluk gaib padang pasir, itu artinya tidak ada hujan ya, tanah menjadi besi. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita bahas ke area sekitar padang pasir, area di luar Israel tetapi di padang gurunnya, yaitu di padang gurunnya. Area padang gurun itu memiliki para penunggu. Kalau di tanah Jawa ini orang menyebutnya dahyang perewangan gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu para makhluk penunggu suatu wilayah. Di padang gurun itu juga ada makhluk-makhluk penunggunya gitu. Para makhluk gaib penunggu padang pasir. Nah, para makhluk penunggu padang pasir ini memiliki kesukaan, yaitu memang sukanya itu tinggal di daerah kering, tidak suka hujan. Makanya dia tinggal di padang pasir. Juga dia tidak membuat supaya hujan turun ke padang pasir gitu. Memang dia sukanya di area kering gitu, area tidak ada air gitu, tidak ada sungai, tidak ada danau, tidak ada hujan. Para makhluk gaib padang gurun ini menyukai yang kering ya. Kalau kan ada makhluk gaib menyukainya daerah lembab, atau ada yang bilang hati-hati di kamar mandi begitu ya. Makanya kamar mandi harus didoakan, dikuduskan gitu ya. Ada penunggu itu sukanya tinggal di sungai gitu kan. Penunggu sungai Joko Kali gitu kalau di tanah Jawa nyebutnya. Terus penunggu sendang atau danau ya, terus penunggu gunung begitu. Ada juga menunggu lautan gitu. Sukanya lautan, air dia, sukanya air. Tidak suka yang kering-kering, sukanya air. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dikasih Tuhan. Sedangkan penunggu padang pasir itu memang sukanya daerah kering gitu. Jadi dia nggak suka hujan. Kalau ada orang mau bikin hujan gitu, umpama Elia ini mau bikin hujan, ditahan itu. Jadi memang makanya area-area di luar Israel itu areanya padang gurun. Itu karena salah satunya ya banyak faktor untuk penyebabnya ya, karena bisa jadi alam, bisa jadi dosa-dosa masa lalu dan lain sebagainya. Salah satunya adalah
Karena para makhluk gaib di situ memang tidak mau membuat hujan. Tuhan juga tidak mengirimkan hujan. Para makhluk gaib di situ tidak suka air. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kalau umat Tuhan Israel itu mengikuti para makhluk gaib padang pasir itu, maka daerah mereka juga akan menjadi seperti besi tanahnya itu. Artinya ya tidak turun hujan. Jadi para makhluk gaib roh jahat padang pasir ini punya sifat keinginan itu malah justru pengikutnya itu juga kekeringan begitu. Dia sendiri suka kekeringan, dia pengen para penyembahnya juga hidup dalam kekeringan. Kering areanya juga kering hidupnya gitu. Kering segala-galanya dari hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati yang dikasihi Tuhan, di padang pasir, di padang gurun itu juga ada penunggunya, para roh penunggu, yaitu para makhluk gaib atau roh-roh jahat. Makanya zaman dulu orang-orang di luar Israel saat itu sering bertapa di gua-guanya gitu, di padang pasir, di atas bebatuan, di atas bukit-bukitnya gitu, untuk menemui para roh-roh gaib itu, para makhluk gaib itu. Jadi para makhluk gaib itu juga kadang menemui penyembahnya, menemui orang yang dia bertapa, orang di area padang gurun itu bertapa di gua, lalu makhluk gaibnya itu menemui, memberikan pengajaran kepada yang menyembah dia itu. Ya, makhluk gaibnya itu, roh jahat itu memberikan pengajaran, memberikan firman kata-kata, ya, memberikan nasihat, memberikan kata-kata, firman, semua diajar, penglihatan, ya, dia berikan penglihatan kepada yang bertapa di gua padang gurun gitu ya. Itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang zaman dahulu, di zaman Israel gitu. Sebelum Tuhan Yesus gitu. Jadi orang-orang memang menyembah kepada para makhluk gaib padang gurun, padang pasir. Nah, para penyembahnya itu juga punya hikmat gitu dari para makhluk gaib itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa tanahnya menjadi besi, tidak turun hujan. Artinya itu kalau diterjemahkan ya hidup yang kering kerontang, segalanya kering kerontang. Karena memang para makhluk gaib padang gurun itu memang anehnya dia suka mencuri, membunuh, membinasakan gitu. Bahkan kepada pengikutnya sendiri. Harusnya kan pengikutnya itu kan disayang-sayang gitu, malah pengikutnya itu dibikin kering kerontang juga gitu. Nah, kalau di sini kan ada kan, oh, makhluk yang ini dia wataknya pemelihara gitu. Oh, kalau yang ini wataknya perusak gitu kan, ada kan di sini. Sama para penguasa kegelapan itu di padang pasir itu, di padang gurun itu, memang wataknya lebih suka kekeringan, merusak gitu. Ya tidak apa-apa, memang karena memang karakternya dia begitu, ya tidak apa-apa. Cuma Tuhan tidak mau umatnya menyembah kepada para makhluk gaib itu. Kenapa? Karena para makhluk gaib itu sudah diberi orang-orang untuk menyembah dia gitu, yang ada di area padang gurun. Sudah ada orang-orang yang bertapa mencari dia, sudah ada orang-orang yang menyembah dia, sudah dikelompok-kelompokkan. Sedangkan untuk umat Tuhan Israel itu harus menyembah kepada Tuhan saja, tidak boleh menyembah kepada makhluk-makhluk gaib padang gurun. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Elia bisa mengalahkan kesaktian dari para makhluk gaib ini ya. Jadi para makhluk gaib ini mau
pengen membuat supaya jangan turun hujan, tapi Elia bisa menurunkan hujan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan kasih Tuhan, Elia itu yang kita contoh itu menggambarkan tentang bahwa orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh itu doanya akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Asalkan hidupnya benar dan doa dengan yakin, maka doa itu akan dikabulkan. Tidak ada doa-doa orang yang mengasihi Tuhan itu yang tidak dikabulkan, ya asalkan doa yang benar dan dengan yakin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.